Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, tak terasa nih beberapa hari lagi nih kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya Idul Adha ini identik dengan adanya kurban. Berbicara tentang kurban, salah satu hal yang terpenting nih dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan hewan kurban yang baik dan juga sehat. Lalu, bagaimana cara memilih hewan kurban yang sehat dan berkualitas? Saat ini di studio Sultan TV telah ada bersama kami narasumber Bapak Handrian Mungin STMM yang juga merupakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat. Dan ini kali pertama nih Pak datang ke studio Sultan TV. Iya, pertama kali saya kesini. Wah, alhamdulillah Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih nih Pak. Bapak telah berkenan datang ke studio Sultan TV. Kita berbincang-bincang nih Pak terkait dengan bagaimana cara memilih hewan kurban yang sehat dan juga berkualitas. Iya, pas momennya nih Mbak ya. Pas banget Pak momennya, karena misal kalau kita lihat ya Pak ya, sekarang tuh udah banyak banget penjual hewan kurban Pak di pinggir jalan seperti itu ya. Nah, saya juga sudah menyiapkan nih Pak banyak pertanyaan ya. Salah satunya nih Pak, kita langsung aja nih. Sebenarnya definisi hewan kurban yang sehat dan berkualitas itu seperti apa sih ya menurut Bapak? Ya, kalau secara definisi itu hewan kurban yang sehat itu mungkin adalah hewan yang bebas dari penyakit. Umumnya penyakit yang ada di hewan itu yang tidak menular. Menular juga ada. Contohnya penyakit kronis itu seperti PMK, ada juga LDS dan antrak. Nah itu ada salah satu beberapa penyakit yang tidak diperbolehkan bila ada hewan untuk berkurban. Jadi kalau ada hewan kurban yang terkena penyakit PMK, LDS atau antrak itu jadi tidak bisa untuk kurban itu seperti itu. Itu tidak bisa dikurbankan ya Pak? Iya, itu jangan, karena itu sangat berbahaya untuk manusia. Seperti itu. Nah, itu adalah definisi hewan yang sehat dan juga berkualitas ya Pak. Ya, tadi salah satunya juga Bapak menyampaikan bahwa tidak boleh terkena beberapa penyakit yang Bapak tadi sampaikan. Nah Pak, sebagai orang awam nih Pak, kita kan nggak tahu bagaimana cara mengidentifikasi bahwa hewan kurban yang akan kita beli itu memang sehat dan berkualitas dan bebas dari penyakit tersebut seperti apa Pak? Kalau kita orang awam biasanya kan melihatnya itu pertama itu secara fisik. Secara fisik, apa nih Pak yang harus dikenali? Kalau fisik hewan tersebut secara keseluruhan itu bagus, jadi si hewan tersebut juga seperti tidak ada luka, tidak ada bisul, terus tidak ada peradangan pada kulitnya, dan juga tidak ada penyakit-penyakit pencerta lainnya seperti contohnya tuh batuk, pilek atau diare. Nah itu secara fisik hewan tersebut bagus gitu. Kalau secara perilakunya mungkin perilaku dari hewan tersebut tuh seperti tingkah lakunya tuh aktif. Kalau manusia juga kan kalau bisa aktif kan berarti kan sehat tuh. Nah kalau binatang lesu, diem gitu kan berarti itu si hewan waktu kita curigai itu sakit atau gimana gitu. Terus dari kondisi dari mata, hidung dan mulut. Apa Pak yang perlu kita itu pastikan bahwa matanya itu cerah dan hidungnya itu lembab. Jadi istilahnya itu hidungnya itu basah. Jadi itu sehat. Dan juga yang baik juga giginya juga dan gusinya. Kenapa tuh Pak? Kalau giginya itu kan pasti ada yang kalau gitu ada yang kopak itu istilahnya ya. Apa yang ada yang keropos kah? Ya, ada penyakit gigi itu, ya itu kurang bagus juga. Dan juga ada kondisi badan atau tubuh si hewan tersebut, apakah si hewan tersebut itu dagingnya itu ya kalau kita pegang ya, daging itu apakah kencang atau lembek. Nah, itu bisa ya juga. Ya kan kalau kita sentuh itu kan dagingnya itu kalau kencang itu kan berarti si daging ini full. Kalau lembek itu berarti kan ada sesuatu nih ya berarti kan kurang lah. Jadi atau kita juga apakah dilihat ini si hewan tersebut ada benjolan di tubuh tersebut. Kalau ada benjolan tuh, tonjolan tuh secara tidak wajar ya mungkin kurang bagus kondisi tubuhnya. Sama riwayat kesehatannya kita lihat juga. Jadi riwayat kesehatannya itu kita apakah si hewan tersebut pernah divaksin atau tidak gitu.
Kalau misalnya pernah divaksin, berarti itu mungkin insya Allah bagus. Kalau hewan tersebut tidak pernah divaksin, kita makanya khawatir akan terkena penyakit tersebut. Betul. Jadi itu ya, kita lebih aware terkait dengan bagaimana selain kondisi. itu juga si hewan tersebut juga harus dilengkapi dengan SKKH-nya. SKH? KKH. Itu tuh apa tuh Pak? Surat keterangan kesehatan hewan. Itu dari dinas kami dan juga dari, jadi gini, kalau misalnya si hewan tersebut dari luar kota Serang, itu harus dapat surat SKKH dari si kota asal hewan tersebut. Nah, baru hewan tersebut datang ke kita, dikirim ke kita. Jadi kita meyakinkan bahwa hewan tersebut sudah sehat. Takutnya kalau misalnya ada apa-apa tuh ke depan, yang tadi saya sampaikan tadi tuh ada penyakit antrak, PMK sama LDS itu yang tidak kami inginkan. Kami juga betul kami juga kalau misalnya hewan dari kota Serang ini, kalau kita mau kirim ke luar kota yang lainnya, itu kita mengeluarkan surat SKKH tersebut. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita nggak mau juga hewan yang ada di kita ini ada penyakitnya juga gitu. Makanya kita saling semua se-Indonesia ini harus punya SKKH-nya. Jadi lalu lintas hewan tuh harus ada SKKH-nya. Nah, bukan hanya lalu lintas kendaraan ya Pak ya, ternyata lalu lintas hewan aja diperhatikan nih. Harus itu. Nah, Pak, berbicara tentang penyakit-penyakit dari hewan kurban, salah satunya tadi antrak dan yang lain-lain ya Pak ya. Sebenarnya dampak apa sih yang akan terjadi pada tubuh kita gitu kalau semisal ternyata hewan-hewan yang kita makan ini terindikasi terkena penyakit tersebut? Iya, pertama mungkin kesehatan tubuh kita juga akan terganggu ya. Jadi misalnya kita penyakit PMK, penyakit dan kuku itu juga ya mungkin secara langsung mungkin tidak akan langsung kita ini ya. Tapi kalau misalnya kita konsumsi, kita konsumsi, itu juga ya kita harus waspada, tidak apalagi kalau antrak ya, itu sama sekali tidak boleh itu. Antrak tuh sejenis kayak gimana sih Pak? Itu apa ya, virus seperti itulah. Virus ya. Iya. Jadi itu nggak boleh kita konsumsi. Jadi kalau kita jadi kita lihat si hewan tersebut, kalau antrak dia semua ada di hidungnya, di matanya, di di kemaluan sama di dubur itu akan keluar darah. Nah itu lebih baik tidak boleh dikonsumsi. Itu bahaya. Kan dulu kalau saya itu pernah ada di kejadian tuh bukan di Banten ya, tapi di luar provinsi Banten. Iya, ada case-nya. Ada itu hewan yang sudah dikubur, kena antrak dikubur itu, tapi karena mungkin sayang karena ini kok dimakan gitu ya Pak. Nah, itu dimakan kan akhirnya kan itu yang berbahaya itu, seperti itu. Jadi ini untuk pemirsa juga nih ya, kalau misal ada hewan yang sakit dan emang nyatanya nggak boleh dimakan tuh jangan sayang-sayang ya Pak. Emang itu tidak untuk dikonsumsi, yang ada nanti berbahaya nih bagi tubuh kita ya Pak ya. Nah kemudian Pak, faktor utama nih yang perlu diperhatikan ketika kita mau membeli hewan kurban tuh apa Pak berarti? Pertama itu mungkin pastikan hewan itu tuh kondisinya dalam kondisi bagus atau fit yang saya sampaikan itu, dan bebas dari penyakit, dan diperiksa secara fisik itu secara menyeluruh itu bagus. Terus juga kualitas dagingnya, kan tadi yang saya bilang itu kalau kita apakah dia kenyal gitu ya, daging kita pegang itu kan apakah itu kenceng atau lembek, itu kalau misalnya itu ya kita lihat apakah misalnya bagus ya kita yang kenceng itu. Tapi kalau misalnya yang lembek ya mending cari yang lain lah, supaya ya kita juga kan ingin yang baik. Betul. Kan kita tujuan kita berkurban kan cari yang terbaik, karena kan kita berkurban untuk diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin itu. Nah kemudian nih Pak ya, kalau tadi kan kita udah berbicara tentang bagaimana cara memilih hewan kurbannya. Selanjutnya nih Pak, karena hewan kurban tuh nggak mungkin menjual dirinya sendiri ya Pak ya. Pasti kan ada yang penjualnya nih Pak. Dan juga ada pasar hewan kurban atau pasar hewan ternaknya. Kita nih Pak, dalam memilih pasar hewan ternak atau penjual itu kayak gimana sih? Apa yang perlu kita perhatikan? Pertama itu kalau ini lapak-lapaknya ya. Nah, pertama kita lihat lapaknya itu apakah bagus kondisinya, bersih sesuai dengan standar yang sudah ada. Karena kan biasanya itu pedagang itu kan hanya sekedar simpan hewannya hewan itu sudah, terus kebersihannya itu sanitasinya juga tidak dijaga. Nah itu yang kami khawatirkan, mungkin hewan tersebut nanti akan istilahnya stres atau tidak nyaman. Iya. Tapi kalau misalnya si lapaknya tersebut tempatnya bagus, bersih, sanitasinya juga bagus, pemberian makan sama minum juga bagus, ya itu mungkin si hewan juga akan
lebih nyaman seperti itu. Itu yang kita perhatikan. Oh baik, jadi memang hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membeli hewan kurban, ketika kita lihat lapaknya, ini lihat nih apakah kebersihannya terjaga, sanitasinya juga ya Pak ya. Karena tadi kalau misal hewannya stres kan nggak enak juga ya Pak ya, kita mau beribadah dengan hewan-hewan yang memang nggak sehat dan juga berkualitas. Nah Pak, kita akan break sebentar nih Pak, dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.